Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita bertemu lagi nih. Wah, udah 1 minggu nggak bertemu ya di dalam ibadah gereja GKI Pangkal Pinang, sekolah minggu GKI Pangkal Pinang. Ya, minggu kemarin ada terkendala karena lause-lausenya pada sakit ya. Puji Tuhan, hari ini sudah sehat kembali dan bisa melakukan pelayanan untuk setiap kita semua di dalam ibadah sekolah minggu ini ya. Lalu seharap kalian juga di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Oke, kalau sudah siap Alkitabnya, baju yang rapi, sudah mandi, ya tentunya kita siap datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, Bapa ku datang padamu, ya. Kita sama-sama bernyanyi. Kita merasakan kasih setia Tuhan kepada kita. Kita mau merespon dengan pujian ini. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu.
nama Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Seperti pujian yang kami naikkan tadi, Tuhan, kami mau datang dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh Engkau sendiri ya Tuhan yang tuntun, supaya kami dapat merasakan hadirat Tuhan dan juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat berkonsentrasi, duduk diam dan mengarahkan hati hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur ya. Sekarang tanggal berapa sih? Ada yang ingat gak? Bersyukur atas kebaikan Tuhan dan juga kita ingat nih sekarang tanggal 15, 16, 17 Agustus. Ada hari apa itu? Benar sekali, kemerdekaan Indonesia. Merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain ya. Indonesia sudah tidak dijajah lagi sama Belanda, sama Jepang dan negara yang lainnya ya. Nah, ngomong-ngomong merdeka, bebas, kita juga adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Dari apa? Dari hukuman dosa, dari belenggu dosa, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita ya. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kita mau pujikan yuk. Sekarang saya sudah bebas ya. Dengan sukacita kita pujikan pujian ini. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, adik-adik. Kita pujikan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Ya, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman dengan satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, suci
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, Lause Jonathan serahkan kepada Lause Leo yang akan beritakan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan Lause Leo. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Tentunya siap. Tapi adik-adik, sebelumnya Lause Leo mau tanya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat? Ya, Lause harap semuanya pasti dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan yang masih mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mohon Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan, pengertian Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah, supaya boleh memahami setiap firman-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah mereka boleh duduk dengan tenang, dengan baik, berkonsentrasi, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasai Tuhan waktu di depan kami, dan berikan hamba-Mu juga Tuhan kekuatan, biar nama Tuhan saja yang akan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini 15 Agustus 2021 kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan. Cerita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21 hingga 28. Ini melanjutkan cerita-cerita pada minggu yang lalu mengenai perjalanan Paulus kembali ke Antioquia. Nah, firman pada hari ini adalah menggambarkan secara keseluruhan perjalanan misi Paulus yang pertama. Jadi perjalanan misi Paulus ada beberapa kali adik-adik, dan ini adalah yang pertama. Nah, seri ini atau firman pada Kisah Rasul 14, 21, 28 ini menutup perjalanan Paulus yang pertama. Nah, adik-adik ingat siapa yang ada di gambar ini? Pasti yang mengikuti cerita Lause Leo berapa minggu yang lalu pasti ingat. Ini si Joni nih, si Joni anak yang nakal itu, masih ingat? Nah, kemarin itu kan dia nakal, tapi sekarang sudah berubah. Dia mau menjaga ibunya. Nah, sekarang Joni mau masuk sekolah. Dia sih sudah tidak nakal lagi adik-adik. Nah, sama seperti kalian yang kembali ke sekolah beberapa waktu yang lalu, demikian Joni juga mau masuk ke sekolah. Pasti harapan kita kan masuk sekolah,
ketemu teman-teman, meskipun dalam kondisi corona seperti ini, pasti akan menjadi hal yang membahagiakan, bukan? Kalau misalnya kita berjumpa teman-teman, ya, itu harapan kita. Namun ada juga sekolah-sekolah yang pada akhirnya mesti menjalankan online, belum bisa bertemu tatap muka, tetapi ada juga yang bertatap muka. Nah, adik-adik, demikian Joni pergi ke sekolah. Joni berharap dia akan bertemu dengan teman-temannya, bergembira, bersukacita gitu ya. Meskipun pada pakai masker, ada yang pakai masker ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Waduh, rupanya si Joni dapat masalah. Ada kakak kelasnya, bahkan ada yang temannya yang badannya besar, tidak senang. Makanya dia suka mengganggu orang-orang yang terlihat lemah, yang lebih kecil, yang terlihat lucu gitu ya. Selalu mendapat gangguan. Bahkan si Joni sendiri tuh dicengkram, gitu ya, mau dipukul. Nah, adik-adik suka seperti ini enggak? Adik-adik menjadi seperti yang mau dipukul atau yang jangan suka pukul? Nah, adik-adik yang mana nih? Jadi seperti Joni yang diancam tuh, yang pakai baju biru tuh, atau justru adik-adik yang kepalanya botak tuh? Ya, kita lanjutkan. Nah, nanti cerita tentang Joni kita akan lanjutkan ya adik-adik ya. Kita sekarang bahas dulu tentang firman Tuhan, yaitu tentang perjalanan Paulus yang pertama. Paulus memulai perjalanannya, kita seperti tahu, kita review sejenak ya. Paulus memulai perjalanannya dari sebuah kota yang bernama Antioch. Nah, adik-adik bisa lihat nanti di gambar, di peta, itu ada di sebelah kanan. Ada tulisannya dicetak tebal Antioch. Nah, dari Antioch pergi ke Seleucia, menyeberang melewati kapal ke Pulau Siprus. Di situ di Salamis, di pulau itu dia mengabarkan Injil terus sampai ke kota bernama Paphos. Kelihatan ya adik-adik ya. Nah, dari Paphos dia menyeberang naik kapal lagi sampai ke satu kota di Perga. Dari Perga lagi naik lagi di atas, ada satu kota yang namanya sama seperti Antioch, tapi ini di Pisidia, bukan di Antioch yang sebelah kanan itu adik-adik, tapi ini Antioch yang ada di Pisidia. Nah, lanjut ya. Habis di situ lanjut lagi Paulus berjalan ke Iconium, ke Listra. Nah, waktu di Listra ini adik-adik pernah mendengar ceritanya tentunya. Di Listra, Paulus dan Barnabas itu dianiaya sampai dia akhirnya pergi ke Derbe ya. Kita lanjutkan nih ya. Ini waktu perjalanan perginya. Adik-adik, jadi waktu di Listra itu makanya terlihat nih, semua orang sebenarnya ada yang menerima, tetapi juga ada yang menolak adik-adik. Tidak mau. Di situ ada Paulus memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Ada yang mau menerima, ada juga yang tidak mau menerima. Mereka menolak karena ada juga yang iri hati sehingga mereka memukuli, menganiaya Paulus sampai seperti itu. Bahkan dipikir Paulus sudah mati, makanya baru mereka mau meninggalkan dia. Padahal Paulus mungkin pingsan atau digebukin ya sampai babak belur seperti itu. Ya. Nah, akhirnya Paulus nanti ditolong sama kawan-kawannya adik-adik. Ini adalah cerita berikutnya. Habis Paulus dipukul-pukuli itu di kota Listra ya. Akhirnya dia keluar dari kota itu. Dan ini cerita selanjutnya yang diambil dari Kisah Para Rasul 14 dari 21 sampai 28. Kita akan membacanya ya. Lauselio sengaja nih akan tampilkan di dalam sini di slide-nya. Ayat 21,
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Di kota apa? Di Derbe ya. Dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat untuk berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Nah, jadi adik-adik, seperti yang tadi Lauselio bilang, bahwa ini adalah cerita penutup perjalanan misionaris Paulus yang pertama. Jadi setelah Paulus sampai melakukan pelayanannya di Listra, dia pergi ke Derbe, ya, ada di peta. Lalu selesai dari situ banyak memberitakan Injil, banyak yang menjadi murid. Habis itu mereka kembali lagi ke Listra, Ikonium, ke Antiokhia, Pisidia, lalu pergi ke Perga, ke Atalia pantai. Nah, dari Atalia pantai nanti mereka berlayar terus kembali ke Antiokhia, tempat di mana pertama kali mereka diutus. Nah, Lauselio, jadi ceritanya tentang apa sih nih? Nah, begini ceritanya adik-adik ya, bahwa perjalanan yang Paulus lakukan, perjalanan yang Barnabas lakukan, karena mereka berdua, sebenarnya bertiga, tapi ada satu yang meninggalkan mereka, itu dicatat namanya Yohanes gitu ya. Jadi Paulus dan Barnabas yang melanjutkan pelayanan sampai kemana? Sampai ke kota-kota yang tadi itu. Jadi Paulus, Barnabas itu mereka melakukan perjalanan dari Antiokhia, lalu menyeberang Siprus dan lain sebagainya yang tadi Lauselio sudah katakan. Nah, di dalam perjalanan itu mereka tidak semuanya dalam suasana yang menyenangkan gitu. Ketika masuk di dalam satu kota, selalu ada permasalahan, ada penolakan, ada orang yang tidak suka. Lalu bergeser lagi ke kota berikutnya. Di kota berikutnya juga sama seperti itu. Ada yang mencemooh mereka, ada yang menghina mereka, ada yang menganiaya gitu. Terus mereka bergeser terus sampai di kota yang terakhir, yaitu nanti di Derbe. Nah, tetapi adik-adik, meskipun berkali-kali Paulus dan Barnabas ditolak dan dianiaya, tetapi bagi orang-orang yang terbuka hatinya, justru mereka menyambut berita tentang keselamatan yang disampaikan oleh Paulus. Jadi meskipun di kota-kota itu banyak yang menolak mereka, bahkan mengusir Paulus dan Barnabas, tetapi sesungguhnya di dalam kota itu juga banyak orang-orang yang menjadi percaya akan berita yang disampaikan oleh Paulus. Nah, jadi sekalipun ditolak, namun Paulus tetap melanjutkan perjalanan. Malah dengan adanya penolakan, aniaya membuat mereka menjadi lebih semangat. Nah, andai kata tidak ditolak, ya mungkin Paulus dan Barnabas akan diam aja di kota itu karena merasa nyaman. Tapi karena ditolak, mau tidak mau mereka berjalan, meninggalkan kota itu, pergi ke kota-kota yang berikutnya. Nah, malahan akhirnya menyebabkan berita keselamatan, Injil tentang Tuhan Yesus menjadi tersebar luas. Ya, jadi waktu mereka sampai di kota terakhir,
ya mereka akan balik lagi di Derbe. Akhirnya waktu mereka kembali lagi ke kota asal mereka yang di atas, di Listra, di Iconium, di Antioquia, terus turun lagi, balik lagi nanti ke Perga, baru nanti ke Atalia, lalu balik lagi nanti ke Antioquia. Di kota-kota itu justru orang-orang percayanya juga muncul di sana. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus menetapkan penatua bagi jemaat itu setelah berdoa dan berpuasa. Akhirnya dia mendirikan sebuah jemaat, mendirikan sebuah kumpulan orang-orang di situ untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, untuk nanti ayo ya rajin beribadah, ayo ya percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Justru di tengah-tengah kesulitan seperti itu muncul orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun penderitaan, kesusahan yang dilalui oleh Paulus, ada sukacita di situ. Ya. Kenapa sih kira-kira Paulus meskipun sudah dianiaya seperti itu, sudah istilahnya diperlakukan tidak baik, dicemooh, dihina mungkin ya adik-adik ya. Tetapi kenapa Paulus dan Barnabas masih kuat? Ya karena mereka rekanan pasti saling menguatkan, saling mendoakan, saling bergandeng tangan gitu ya untuk bekerja sama, sehingga mereka bisa melalui semuanya ini. Dan yang paling penting tentunya ada pekerjaan daripada Roh Kudus yang selalu menopang mereka dan tentunya memberikan kekuatan di setiap langkah mereka, diberikan keberanian, diberikan kuasa untuk melakukan mujizat, sehingga mereka dengan gagah berani untuk terus, meskipun dianiaya, untuk terus berani. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ceritanya sampai di sini adik-adik tentang firman Tuhan. Ya. Nah, pesan kepada adik-adik bagaimana? Kita lihat gambar nih berikut ini. Cerita tentang si Joni. Nah, adik-adik lihat ya. Ternyata guru mengetahui, wah ternyata ada yang suka membuli anak-anak yang lebih kecil. Akhirnya ditangkepin sama gurunya. Lalu gurunya hukum dia, naughty corner. Jadi suruh berdiri, tetapi di sudut ruangan ya adik-adik ya. Di situ berdiri untuk merenungi kesalahannya. Ya. Nah adik-adik, pesan nih ya buat kamu, buat kalian semua, khususnya yang suka nakal, yang suka gangguin temennya karena badannya lebih kecil gitu ya. Jangan kita suka menyakiti orang lain ya, Tuhan tidak suka. Lalu buat adik-adik yang sampai saat ini masih suka dijahatin temennya, ingat adik-adik jangan menyerah ya. Kalian seperti Paulus, terus kalian harus melangkah maju. Nah, meskipun seolah-olah tidak ada teman yang di samping kalian, tetapi ingat, kita ada Tuhan Yesus yang selalu akan menjadi sahabat, yang senantiasa menyertai dimanapun kita berada. Meskipun kita di dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, ingat, ada Tuhan Yesus. Lause, tapi di sekolah semua pada gangguin saya, nggak mau ada berteman sama saya. Ingat, ada Tuhan Yesus. Kamu bisa bercerita kepada Tuhan Yesus, menceritakan segala keluh kesahmu. Tuhan Yesus pasti mendengar, memberikan kekuatan, dan Tuhan bisa saja berkarya melalui apa yang kamu rasakan sekarang. Ya, asal kamu mau datang menceritakan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Lause ceritanya? Ya, berdoa. Tuhan, saya dalam keadaan susah. Kenapa saya selalu diganggu? Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Saya sudah capek Tuhan. Nah, seperti itu. Tolong berikan teman-teman yang lebih mengasihi, mau baik sama saya. Ya, nanti Tuhan akan dengar. Kamu nanti akan mendapat sahabat-sahabat. Tuhan akan mengirimkan sahabat-sahabat yang mengerti kamu.
yang mau berkawan dan berteman dengan kamu. Ya, sahabat yang paling baik Tuhan Yesus. Sahabat yang paling mengenal isi hati kita Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang berapi-api meskipun ditolak di mana-mana, tetapi dia tetap semangat karena dia percaya di dalam hati dia ada Tuhan Yesus yang mau menolong. Adik-adik bisa dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, bergantung kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ceritanya selesai sampai di sini. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari perjalanan Paulus. Yang pertama, meskipun di dalam keadaan kesulitan, dalam banyak tantangan, penolakan, aniaya, tapi Paulus tetap teguh di dalam pelayanan kepada Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Dan kami mau Tuhan memiliki hati dan keberanian seperti itu Tuhan, meskipun banyak penolakan yang akan terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, di sekolah maupun di lingkungan kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Tuhan adalah sahabat yang setia, yang senantiasa mau mendengarkan kami. Jangan biarkan kami Tuhan untuk berjalan sendiri, tapi biar Engkau yang boleh memegang tangan kami sehingga kami tidak merasa kesendirian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam studi, kiranya Tuhan boleh menolong mereka menjadi anak yang baik, anak yang mau taat kepada orang tua, guru, dan menyayangi kakak maupun adik yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ingat terus mendengarkan channel YouTube dari GKY Pangkal Pinang ya, setiap hari Minggu tentunya. Lalu yang kedua, nanti persembahan adik-adik bisa lakukan, ada QR code atau nanti bisa diserahkan kepada orang tua, nanti biar disampaikan di gereja. Ya adik-adik, ingat tetap semangat, jangan lupa belajar, dan jangan juga lupa untuk terus bermain. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.